hatta tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala khairi tiga aman billahi wa qurbihi wa ini pertemuan kedua ya. Kemarin udah ada yang kemarin nggak datang. Antum yang belum kemarin datang? Nggak, antum? Nggak. Oke, Ana review sedikit aja ya. Review sedikit yang pertemuan pertama. Langsung masuk ke pembahasan tasdik wa tasawuf di halaman 19. Kemarin kita bilang bahwasanya ilm. Jadi ilm itu adalah, jadi harus dibedakan antara tafkir dengan ilm itu sendiri. Jadi ilm itu adalah sesuatu, ketika sesuatu itu masuk ke dalam akal, kemudian akal itu menggambarkan sesuatu itu. Paham ya? Misalnya nih, di alam realitas ada ini, ada spidol. Ketika spidol kita lihat, kita idrok gambar surah daripada spidol itu sendiri intabat fi'lin, tergambarkan di dalam otak. Nah, itu disebut dengan ilm. Jadi ilm adalah proses ketika yang namanya ketika kita melihat sesuatu, kemudian sesuatu itu apa? Intabat fi'lin, apa? Tercapkan di dalam akal itu sendiri. Itu yang disebut dengan yang namanya ilm. Nah, ilm itu sendiri bisa dengan adanya hukum atau tanpa adanya dengan hukum. Jadi ketika ketika surahnya tadi masuk ke dalam akal, setelah masuk ke dalam akal, kita menghukumkan misalnya spidol ini warnanya merah. Itu berarti jenis ilm yang kedua. Yang pertama cuma menggambarkan yang namanya spidol ini doang. Kedua menggambarkan plus dengan hukumnya. Oke? Yang pertama disebut tasawur di dalam mantik. Yang kedua disebut dengan tasdik. Oke, paham ya? Jadi ilm ketika yang namanya ketika kita melihat sesuatu atau menggambarkan sesuatu gitu ya, masuk ke dalam yang namanya akal memproses kemudian tergambar di dalam akal, kemungkinannya ada dua. Imma kita menghukumi atau nggak dihukumi. Yang nggak dihukumi disebut dengan tasawur, yang dihukumi disebut dengan tasdik. Oke? Paham ya sampai sini ya? Oke. Selanjutnya, keduanya yaitu tasawur dan tasdik itu terbagi menjadi yang namanya doruri dan nalori. Apa? Tasawur dan tasdik terbagi menjadi dua, yaitu doruri dan nalori. Doruriyun, naloriyun. Oke, langsung aja masuk ke bukunya di halaman 20. Wa kullun minhuma, ini domirnya marjinya kepada tasawur dan tasdik ya. Wa kullun minhuma, yaitu kullun min tasawur wa tasdik, badihiyun wa nazariyun. Jadi keduanya terbagi menjadi yang namanya apa? Doruri dan nazari. Tapi di sini pakai tabir apa? Badihi atau badahi. Oke ya. Sama aja, jadi bisa kita sebut doruri, kita bisa sebut sebagai badihi atau badahi. Oke. Fal badihiyu, jadi ini afslahnya itu kita baca sebagai badahi, bukan badihi. Kenapa? Ketika nisbah, ya itu harus dibuang. Wa inda nisbati hudifatil ya. Yang mana? Ya sebelum ha itu. Paham ya? Jadi kenapa? Karena terjadi yang namanya nisbah kepada badaha. Maka ketika yang namanya terjadi nisbah di antara badaha ini sendiri, maka ya sebelum yang namanya huruf akhir itu harus dibuang. Maka afsalnya disebut dengan badahi, bukan badihi. Tapi badihi nggak salah, tapi afsalnya adalah badahi. Kenapa? Karena terjadinya nisbah itu sendiri. Wa huwa ma la yatawaqqafu 'ala an-nadhar wal fikr. La yatawaqqaf artinya tidak butuh. Jadi badihi ini sendiri adalah sesuatu yang tidak butuh terhadap nadhar dan fikr. Apa itu nadhar? Nadhar dan fikr ya. Jadi nadhar dan fikr gimana sama aja. Jadi muradif ya. Jadi yang disebut dengan nadhar atau fikr itu sendiri adalah tartibu umurin ma'lumatin
ta'addi ila amrin majhulin. Jadi ketika kita menyusun sesuatu, yang sesuatu itu sebelumnya kita udah ketahui, kepada sesuatu perkara yang kita akhirnya perkara baru yang kita belum ketahui. Misalnya gini, apa itu handphone? Tapi sebelumnya kita udah tahu dong, sebelumnya ini handphone ya. Ketika kita nggak tahu yang namanya handphone, kita cuma tahu sekedar apa? Yang namanya layar, atau yang namanya alat telekomunikasi, atau apalagi misalnya sesuatu yang menjadi bagian daripada handphone sebelumnya. Ketika kita menyusun perkara-perkara tersebut, sampailah kita kepada yang namanya perkara yang nggak diketahui. Misalnya kita asumsikan perkara yang nggak ketahui apa? HP misalnya. Oke, mana? Handphone ya? Ini nomor-nomornya lah. Oke, jadi tartibu umurin maklumah. Jadi ketika kita mau mengetahui sesuatu, ya, kita harus menyusunkan perkara yang udah kita ketahui dulu sebelumnya. Nah, yaitu perkara yang maklum. Misalnya di dalam handphone ini, perkara yang sebelumnya kita ketahui apa? Baterai. Karena handphone itu kan modern ya. Sebelumnya kan ada yang namanya radio ada baterainya. Kemudian dia alat telekomunikasi. Karena kita tahu kan, handphone itu apa? Oh, jadi dia adalah suatu alat telekomunikasi. Kemudian dia memiliki layar. Dia alat, kemudian dia punya layar atau syashah, kemudian dia punya yang namanya bateria. Susunan dari perkara-perkara yang maklum ini sendiri akan menghasilkan kepada perkara yang majhul ini sendiri, atau perkara yang belum kita ketahui sebelumnya kemudian kita ketahui. Itu yang disebut dengan berpikir. Paham ya? Jadi berpikir adalah apa? Menyusun sesuatu yang udah kita ketahui sebelumnya, ya, yang udah maklum di otak kita, untuk sampai kepada perkara yang majhul, kepada perkara yang belum kita ketahui sebelumnya. Seperti handphone misalnya tadi contohnya, dia ada alat telekomunikasi, kemudian dia punya layar, punya baterai dan sebagainya. Gabungan dari perkara ini akan menunjukkan kepada yang namanya bentuk handphone ini sendiri misalnya. Maka ini adalah menjadi perkara yang majhul kemudian menjadi maklum. Terus ketika dia udah menjadi maklum, misalnya kita mau mendefinisikan hal baru lagi atau mau mengetahui perkara baru lagi misalnya. Ketika kita mau mengetahui perkara baru, misalnya ini handphone yang Bluetooth ya, HP yang Nokia misalnya. Oke, sekarang kita mau pergi kepada handphone yang smartphone. Misalnya yang baru nih, Samsung misalnya. Samsung. Maka sekarang Nokia ini berada di posisi ini. Paham ya? Untuk sampai oke, kemudian kita susun lagi. Oh, handphone itu adalah ini. Kemudian berarti harus ada perangkat yang baru lagi. Dia itu bisa WhatsApp-an misalnya. Maka dari sini dia berangkat menjadi HP yang Samsung ini misalnya. Atau smartphone ini. Oke, itu yang disebut dengan berpikir. Jadi badihi adalah sesuatu yang tidak butuh terhadap nazar dan fikir, yang mana kita definisikan nazar atau fikir. Jadi nazar dan fikir adalah muradif sama. Maka perkara yang nazar atau fikir itu sendiri definisinya adalah tartibu umurin maklumatin litaati ila amrin majhulin. Itu adalah definisi daripada nazar atau fikir itu sendiri. Oke, habisnya ada yang tanya nggak? Ada yang tanya? Ada? Aman ya? Jadi berpikir. Nah, kemudian apakah ketika kita berpikir, langsung kita lanjut aja. Wan nadhari khilafuhu. Wan nadhari khilafuhu. Berarti apa? Ma yatawaqqaf. Lamnya dibuang aja. Ma yatawaqqaf ala nadhar wal fikir. Itu yang disebut dengan nadhari. Jadi nadhari adalah sesuatu yang butuh terhadap nadhar dan fikir. Yang mana kita udah definisikan nadhar sebelumnya, Pak. Jadi dia adalah perkara yang butuh terhadap tartibu umurin maklumatin lita'addi ila amrin majhulin. Jadi itu yang disebut dengan nazari. Jadi sebenarnya gini aja, gampangnya. Badihi itu adalah sesuatu. Jadi jangan, kalau di sini kan dicontohin ya. Badihi itu contohnya seperti kata sauril harara ka haqiqatil jin wa hakadza ila akhiri. Jadi gambarinnya gini aja. Jadi ketika kalian menggambarkan sesuatu tanpa adanya hukum dan perkara tadi itu udah kamu ketahui sebelumnya. Jadi doruri itu bukan cuma terpaku kepada panas, dingin dan segala macam. Semua perkara yang Anda udah ketahui sebelumnya itu disebut doruri.
Berarti di situ relatif dong. Misalnya ada orang yang lebih jadi misalnya gini, akar pangkat 25 misalnya. Ya mungkin yang ikut COC itu jadi doruri buat dia. Tapi buat kita enggak. Kita perlu perkalian dan sebelumnya. Misalnya ya. Jadi doruri itu jangan digambarin perkara misalnya langit di atas kita misalnya, atau tanah di bawah kita gitu. Bukan cuma sekedar itu. Jadi doruri nazar itu sendiri kembali kepada siapa? Kepada si orangnya itu sendiri. Bukan kembali kepada yang namanya khususiatul madad. Misalnya langit di atas kita dan segala macamnya. Oke, paham ya? Wa aqsamuhuma yaitu wa aqsamuhuma bihadzal i'tibar arba'atun. Jadi nadhari dan badihi itu sendiri, jadi humanya kembali kepada badihi dan nadhari karena aqrabul mazkur. Bihadzal i'tibar, dengan sudut pandang tersebut ada arba'atun. Jadi tinggal dikali 2 ya. Tasdik dan tasawuf 2, doruri dan nadhari 2 kali 2 jadi Oke. Kemudian pembagian doruri. Kemarin yang belum masuk ada yang namanya apa? Hasar kepada akli dan istiqra'i dan wada'i pada 3. Jadi hasar atau pembatasan sesuatu itu terbagi menjadi 2 biasanya, tapi ditambahin 3 karena ada juga tapi nggak maklum. Biasanya dipakai istiqra sama akal. Misalnya nih contohin dulu yang bilwadi itu sendiri. Bilwadi berarti biwadil wadi. Tergantung siapa yang meletakkannya. Tergantung siapa yang meletakkannya. Misalnya gini, buku ini kenapa 96 halaman? Ya karena penulisnya mau nulis ini 96 halaman. Jadi pembatasan itu muncul karena apa? Wadil wadi, karena yang namanya keinginan siapa? Orang yang meletakkannya. Sementara ada juga hasar dengan akal. Biasanya bentuknya adalah positif dan negatif. Misalnya manusia kalau nggak hidup mati. Ada nggak kemungkinan ketiga? Nggak ada. Maka itu hasarnya dengan akal. Atau sesuatu misalnya bukan cuma kemungkinan ketiga. Misalnya gini, 1, 2. Maka dari sini akan tergambar yang namanya 4 pola. 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Ada nggak kemungkinan kelima di sini? Maka di sini terjadi yang namanya hasar secara akal. Paham ya? Jadi ketika akal itu nggak mungkin memungkinkan yang namanya kemungkinan lain, itu disebut dengan hasar secara akal. Oke, paham ya? Atau dengan istiqra, dengan yang namanya apa? Observasi itu sendiri. Misalnya di sini tuh di atas meja ini, misalnya ada yang namanya pena, spidol. Kemudian ada yang namanya tasbih, ada ini dan segala macamnya. Itu adalah hasar secara istiqra. Kenapa? Karena kita udah observasi yang namanya benda itu sendiri. Oke, paham ya? Ada pertanyaan sini? Gak ada ya? Jadi hasar ima dengan istiqra, ima dengan akal, ima dengan wada. Oke, sekarang pembagian tasawur dan tasdik kemarin itu dengan akal atau dengan istiqra? Akal. Kenapa? Karena yang namanya tasawur adalah yang namanya husul idrok bila hukmin. Definisinya gitu kan. Tasawur adalah apa? Al-idrok bila. Nah, tasdik definisinya apa? Al-idrok mal hukmi. Oke, berarti pembagian yang namanya tasawur dan tasdik ini adalah hasar dengan akal. Paham ya? Kemudian pembagian yang namanya doruri dan nazari juga yang namanya akal. Kenapa? Karena definisinya doruri adalah ma la yatawaqqaf ala nazar. Sesuatu yang tidak butuh dengan yang namanya berpikir. Dan yang namanya nazari adalah ma tawaqqafa ala nazar. Maka di situ terjadi yang namanya apa? Positif dan negatif. Ma la yatawaqqaf berarti positif, ma tawaqqafa berarti negatif dan positif. Paham ya? Ada yang tanya di sini? Kalau kecepatan bilang ya, ada yang enggak? Ini biasanya kecepatan. Paham ya? Nah, kemudian kenapa sesuatu itu harus dibagi menjadi doruri dan nazari? Kenapa nggak ada kemungkinan ketiga? Coba lihat di fikrisnya di situ. Yakunu kullul ulumi badihiyat walau kana kadzalika.
lamah tajna ila ayyi ta'bin wa nusbin atau wa nasbin fi tahsilil ulum. Kalau semua ilmu itu doruri, misalnya semua ilmu itu nggak perlu kita yang namanya berpikir, maka kita nggak perlu capek untuk yang namanya mencari yang namanya ilmu tersebut. Wala yakunu kullul ulumi nadhariyan aidan, dan ilmu juga nggak bisa yang namanya kedua-duanya nadhari. Li'annana la yumkinuna ma'rifatu syai'i law kana kullul ulumi nadhariyan. Kenapa? Karena nadhari adalah sesuatu yang butuh dengan yang namanya apa? Fikir. Kalau semua ilmu itu berupa fikir, maka ilmu yang ini butuh sama ilmu yang ini, ilmu yang ini butuh sama ilmu yang ini, ilmu yang ini butuh sama ilmu ini. Jadi harus ada proses berpikir di setiap ilmu. Maka nggak mungkin semua orang itu tahu sesuatu kecuali ilmu sebelumnya udah diketahui. Maka dari situ ilmu itu nggak mungkin yang namanya semuanya doruri dan semuanya nazari. Paham ya? Kenapa? Kalau semua ilmu itu doruri, maka apa yang terjadi? Kita nggak perlu yang namanya belajar. Kalau semua ilmu itu nazari, maka ketika kita mau mengetahui ilmu ini butuh sama pikir. Kemudian sebelumnya, dan kemudian ilmu yang sebelumnya butuh terhadap fikir, ilmu sebelumnya butuh terhadap fikir, terus begitu sampai yang namanya terjadinya tasalsul. Maka ilmu harus dibagi menjadi yang namanya daruri dan nazari. Maka pembagian ilmu kepada daruri dan nazari itu daruri. Paham ya? Maka jadi gini, ilmu itu terbagi menjadi tasawur dan tasdik. Oke, paham ya? Ya, padahal ahlan, Ustaz Luki. Paham ya? Ilmu itu terbagi menjadi yang namanya tasawur dan tasdik. Tasawur dan tasdik terbagi menjadi yang namanya doruri dan nazari. Maka ada doruri yang namanya tasawur, ada yang namanya doruri yang tasdik. Ada nazari yang tasawur, ada nazari yang tasdik. Pembagian yang namanya sini masuk pembagian ilmu kepada yang namanya doruri dan nazari itu doruri. Jadi taksimul ilm kepada yang namanya doruri dan nazari ini sendiri, ini doruri. Paham ya? Perlu dipikirin lagi nggak? Menurut kita mungkin perlu dipikirin sedikit ya. Tapi di sini dibilang bahwasanya, jadi di halaman 20 ada yakunul kullul ulumi badihiyah. Ada kata-kata itu di halaman 20. Ada yakunul kullul ulumi badihiyah, maka itu bukan disebut sebagai yang namanya istidlal, bukan disebut yang namanya dalil, tapi yang disebut dengan yang namanya tanbih. Apa itu tanbih ya, nanti kita bakal kasih tahu ya. Kalau udah di pembahasan qadiyah. Jadi paham ya? Jadi taksimul ulum kepada yang namanya doruri dan nazari juga yang namanya apa? Doruri. Kenapa? Ya dipikir sendiri. Nggak perlu dipikir bahkan ya. Karena itu doruri. Oke, tadi ada tanya hasabnya yang namanya tasdik misalnya kepada doruri dan nazari adalah hasad akal. Bisa nggak mendatangkan yang namanya kemungkinan ketiga? Sesuatu itu butuh dengan pikir atau nggak butuh terhadap pikir? Ada nggak kemungkinannya selanjutnya? Nggak ada. Maka hasad kepada doruri dan nazari adalah hasad akal. Paham ya? Jadi pembagian yang namanya tasdik kepada doruri dan nazari atau tasawur kepada doruri dan nazari adalah apa? Hasadnya hasad akal, bukan hasad istiqrar. Oke, paham ya? Nah, kemudian yang namanya nazari atau yang butuh terhadap nazar, butuh terhadap berpikir, itu terkadang salah. Oke, itu terkadang salah. Misalnya, biasanya dicontohin kalau di dalam kitab-kitab itu biasanya dicontohin seperti yang namanya falasifah itu punya pandangan bahwasanya, jangan falasifah deh, yang gampang aja, yang simpel aja. Misalnya antum berpandangan bahwasanya 1 tambah 1 sama dengan 3. Misalnya ya, aneh berpandangan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau misalnya kedua-duanya benar, ini kan butuh proses ya, proses berpikir. Kalau misalnya kedua-duanya benar, maka akan terjadi yang namanya positif dan negatif
terhadap suatu hasil. Yang satu benar, yang satu salah. Maka akan terjadi yang namanya kebenaran dan kesalahan di satu statement. Paham ya? Maka yang ini benar, yang ini salah, yang ini benar. Kalau kita amini dua statement ini sendiri, dua statement ini, maka akan terjadi yang namanya apa? Kita membenarkan yang namanya salah, kedua statement yang berbentuk yang kemungkinan satu benar dan satu salah. Maka dari situ kita butuh terhadap yang namanya suatu alat untuk menjaga yang namanya kemungkinan kita berpikir. Tahu ya? Jadi ilm itu ima tasawur, ima tasdik, yang kemudian tasawur dan tasdik itu ima doruri atau nazori. Yang doruri nggak mungkin salah. Yang nazori ini yang kemungkinan salah. Ketika nazori itu salah, maka kita butuh yang namanya perangkat untuk menjaga kesalahan kita itu sendiri. Nah, perangkat itu disebut dengan mantik. Paham ya? Kenapa kita asal-usulnya tiba-tiba belajar mantik? Misalnya ini contoh statement yang Anda buat ya tadi ya. Misalnya antum bilang 1 tambah 1 2, terus Anda bilang 1 tambah 1 3. Kalau kita mengamini dua statement tadi, maka akan berkonsekuensi apa kita mengamini statement yang benar dan yang salah. Itu contohnya aja. Maka ketika kita berpikir salah, kita butuh terhadap yang namanya aturan. Nah, aturan mainnya itu disebut dengan mantik. Paham ya? Maka definisi mantik yang biasanya kita ketahui apa? Alatun. Ini di foto atau dihapus dulu. Ya kan ya? Jadi tahu ya kenapa tiba-tiba kita belajar mantik ya? Ilm yang masuk ke dalam otak kita atau surah yang masuk ke dalam otak kita, ima tasawur, ima tasdik, yang mana tasawur tasdik itu ima doruri, ima nazori. Oke. Dan ada yang tekanin lagi, yang namanya tasawur itu bukan yang namanya apa ya? Misalnya biasanya kita disuruh ngasih contoh yang namanya tasawur. Biasanya kita kasih contoh yang namanya apa? Al-masjid. Al-masjid. Ini tasawur bukan? Bukan. Tapi idroku makna masjid yang tasawur itu. Jadi ketika yang namanya surah masjid itu masuk ke otak, itu yang disebut tasawur. Sementara ini cuma lafaz. Paham ya? Jadi atau misalnya gini, al-masjidu kabirun. Ini biasanya kalau di dalam yang namanya pembahasan tasdiqat nanti disebut dengan kodiyah. Kodiyah ini sendiri ya, al-masjidu kabirun. Nanti kalau disuruh contohin, coba sebutin contohnya tasdik. Al-masjidu kabirun enggak, bukan al-masjidu kabirun, tapi idroku makna masjid kabir atau idroku makna besarnya masjid itu sendiri. Jadi ketika kita belajar di dalam yang namanya mantik, tasawur dan tasdik itu berkaitan dengan makna, bukan dengan lafaz. Paham ya? Misalnya apalagi contohnya? Baju, saub. Misalnya. Saub itu sendiri bukan tasawur, tapi idroku makna saub. Jadi maknanya ketika masuk ke dalam otak kita itu disebut dengan yang namanya tasawur. Sementara ini cuma lafaz. Jadi lafaz itu sendiri adalah apa? Sautu daripada tasawur itu sendiri. Ini sautu tasawur ini saut. Tapi yang tasawur yang punya makna hakiki itu adalah idroku maknanya yang ada di otak. Ketika surah itu masuk handphone, misalnya kita menggambarin handphone, kemudian handphone masuk ke dalam otak. Nah, ketika masuk ke dalam otak sendiri itu yang disebut dengan maknanya itu sendiri. Nah, itu yang disebut dengan yang namanya tasawur. Oke. Misalnya gini, kata sawuril haroroh. Jadi bukan lafaz harorohnya yang menjadi tasawur, tetapi idroku maknanya tadi. Itu adalah tasawur bentuk badi. Wan nadhari kata sawuri haqiqatil jin. Nah, kan jin itu kita gimana? Kita harus berpikir dulu. Jin itu adalah makhluknya gimana? Perlu perangkat tadi, kemudian dari umur maklumah kepada sesuatu yang banyak. Maka ketika paham ya? Maka ketika kita mengidrok sesuatu tartibu umurin maklumah li ta'adi ila umurin maklumatin, itu bukan yang namanya disebut dengan berpikir. Itu disebut dengan yang namanya tazakkur, mengingat. Paham ya? Jadi tartibu umurin maklumatin li ta'addi ila amrin majhul, itu yang disebut dengan berpikir. Jadi berpikir adalah mengumpulkan perkara-perkara tadi yang dibutuhkan. Misalnya handphone, dia itu adalah suatu alat komunikasi, kemudian dia punya layar, kemudian dia punya baterai dan segala macamnya.
susunan dari yang perkara-perkara kita ketahui tadi akan mengantarkan kepada perkara baru yang majhul yang tidak diketahui. Sementara ketika kita memahami yang namanya handphone misalnya, tapi lupa, jadi kita mentah rumah untuk sampai kepada perkara yang baru, berarti itu disebut dengan yang namanya tazakur atau mengingat tuh Pak, berpikir namanya. Jadi berpikir harus dari yang namanya Pak, perkara yang maklum kepada perkara yang majhul. Paham ya? Dan juga harus yang namanya tartib. Misalnya biasanya apa? Al-insan ya. Misalnya kita harus tartib. Tartib di sini bimana khos, bukan bimana am. Tartib yang dimaksud ini tartib bimana khos. Misalnya apa? Dengan menekankan perkara yang lebih umum dari definisi tadi, sesuatu yang ingin kita definisikan. Misalnya insan, kita nggak tahu nih apa itu insan, maka perkara yang lebih umum daripada insan itu harus didepankan dulu. Misalnya insan itu adalah hewan, manusia adalah hewan. Hewan ini bukan hewan yang di depan apa kayak kambing dan segala macam. Hewan di sini artinya sesuatu yang hidup, gitu ya, sesuatu yang hidup, bukan perkara yang apa kayak kita maksudin hewan berarti kelompok dari yang namanya kambing atau enggak. Oke, paham ya? Insan di sini hayawan. Maka ketika kita mau mengetahui makna insan itu sendiri, maka harus kita apa? Susun perkara yang lebih umum. Makanya disebut dengan tartib. Kemudian kita harus mengusung sesuatu yang musawi, harus sesuai dengan insan itu sendiri. Misalnya nanti hewan atau nanti. Oh nggak ada hostnya, nanti Anda jelasin di pembahasan nisbah bainal kuliahin. Kenapa yang terjadi cuma yang namanya am dan sesuatu yang musawi. Oke. Sampai sini yang ditanyain? Nah, nanti ini musawi terhadap ini. Misalnya hayawan. Hayawan ini lebih umum daripada yang namanya insan. Kenapa? Karena hewan di sini banyak include-nya. Ada manusia, ada kucing, ada kuda, dan segala macamnya. Dari sini dari aspek ini sama. Dari aspek ini dia itu lebih umum. Hewan lebih umum daripada si insan ini sendiri. Natik, dia itu musawi. Kenapa? Karena yang berpikir cuma manusia doang kan. Maka dia musawi dengan yang namanya insan. Maka disebut dengan tartib di sini bimakna khos, bukan tartib bimakna yang cuma sekedar nato doang. Oke. Atau misalnya dengan menggunakan syakal awal misalnya dengan apa? Ya, bimakna khos saja lah biar gampang dulu sekarang. Oke, jadi dari sini kita tahu ya, ketika yang namanya doruri dan nazori butuh terhadap yang namanya nazori terkadang salah. Dalil salahnya apa? Misalnya gini, ketika kita membenarkan statement 1 tambah 1 dan 1 tambah 2, misalnya 1 tambah 1 3 dan kemudian 1 tambah 1 sama dengan 2, ketika kita mengamini dua statement tadi akan menghasilkan apa? Sesuatu yang benar dan salah di waktu yang sama. Oke. Nah, karena otak itu bisa terjadi seperti ini, maka butuh terhadap yang namanya aturan main. Nah, aturan main itu disebut dengan mantik. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Ada yang ditanya nggak sampai ini? Di sini. Oke. Tapi di sini ada yang kurang sebentar. Sebelum masuk ke dalam definisi mantik dulu, di sini aneh pengen ngasih tahu ada yang namanya anwaut taqaddum. Jadi macam-macam taqaddum. Misalnya gini, apa yang dimaksud anwaut taqaddum? Anwaut taqaddum itu adalah sebab atau sesuatu. Kenapa sebab sesuatu itu dikedepankan dari yang lainnya? Misalnya gini, kenapa pembahas di dalam kitab ini? Kenapa pembahasan tasawur dulu, kemudian diakhiri dengan pembahasan tasdik? Pasti ada sebabnya dong. Gak tiba-tiba sesuatu itu ditaruh begitu aja. Atau bisa jadi gini, misalnya, kenapa presiden itu dimuliakan sementara orang biasa ya biasa aja? Pasti ada sebabnya kan? Nah, anwaul taqaddum itu ada 9, tapi di sini Anda mau yang simpel aja. Yang simpelnya di sini karena Anda mau menjelaskan taqaddum di sini, itu cuma 5 biasanya yang disebutin. 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya birrutbah, syaraf,
zaman Al-Toba sama Al-Ilah. Oke, apa yang disebut dengan taqaddum bi rutbah? Contohnya langsung ya, karena definisinya agak sulit. Contohnya adalah kenapa rutbah, kedudukan. Kenapa kedudukan presiden itu, kenapa presiden itu dimuliakan dari yang namanya orang biasa? Ya karena taqaddum bi rutbah. Atau misalnya rutbahnya siapa yang lebih tinggi dari siapa? Misalnya amit kuliah itu lebih tinggi dari yang namanya sekedar dosen. Nah itu taqaddum bi rutbah. Atau taqaddum bi syaraf, misalnya Ahlu Bait itu lebih mulia daripada ahwal misalnya, atau gus-gus itu lebih utama daripada yang namanya orang-orang biasa. Atau kemudian kemungkinan ketiga adalah taqaddum di zaman, misalnya bapak dengan anak, ya bapak dengan anak. Bapak itu dikedepankan karena yang namanya zamannya lebih aula daripada si anak itu sendiri. Nah, kemudian dari tiga ini itu bisa pakai contoh yang sama tapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya gini, bapaknya lebih tua, emang benar, berarti dikedepankan secara zaman. Tetapi ternyata anaknya lebih tinggi kedudukannya, berarti di sini anaknya dikedepankan. Jadi dilihat dari POV-nya aja. Jadi nggak usah terpaku dengan contoh. Kalau misalnya melihat dari POV ini, mungkin si anak lebih tinggi dari bapak. Tapi kalau misalnya dari POV lain, mungkin si bapak misalnya dari zaman, maka si bapak lebih duluan daripada si anak itu sendiri. Oke. Selanjutnya, ini tiga paham ya? Misalnya bisyaraf, bilutbah, bizaman. Atau sesuatu itu imam muqaddamun bitobah dan ilah. Nah, apa yang disebut dengan taqaddum bitobah? Apa yang dimaksud dengan taqaddum ilah? Baru di sini Anda definisikan. Taqaddum bitobah adalah taqaddumnya apa? Taqaddumu al-ilah an-naqisah ala ma'luliha. Jadi yang disebut dengan taqaddum bitobah adalah taqaddumul ilah naqisah ala ma'luliha. Ini maklul ya. Maklul itu sebabnya. Jadi kenapa yang namanya sebab itu dikedepankan dari yang namanya maklulnya atau musababnya? Itu disebut dengan taqaddum bitobah. Biasanya kita bisa peroleh dengan yang namanya angka 1 dan angka 2. Angka 2 nggak mungkin terrealisasi kecuali adanya angka 1. Tapi angka 1 bisa ada sendiri nggak tanpa angkanya 2. Nah itu disebut dengan taqaddum bitobah. Oke, paham ya? Itu disebut taqaddumul ilah naqisah. Kenapa? Karena satu di sini disebut ilah naqisah kan. Alal ma'luliha atas sebabnya. Jadi ilah itu agak sedikit melihat kepada pembahasan falsafahnya. Ilah itu terbagi menjadi 4. Jadi yang disebut ilah itu sendiri itu terbagi menjadi 4. Ada fa'ilah, ada al-ghayah, ada yang disebut dengan yang namanya madiyah atau al-madah, ada yang disebut dengan as-surah. Oke. Paham ya? Jadi ilah itu sendiri yang disebut ilah, makanya disebut ilah naqisah. Kenapa? Karena tidak terrealisasi 4 ilah ini. Mungkin cuma 1 atau 2. Oke, paham ya? Jadi yang disebut ilah itu sendiri contohnya madah. Misalnya kalau kita mau bikin Indomie harus ada minyak kan? Nah, itu madahnya. Jadi gini, filsuf itu bilang bahwasanya sesuatu itu bisa terrealisasi kalau 4 ini terrealisasi. Para filsuf itu berpendapat kalau misalnya 4 ini terrealisasi, maka sesuatu itu bisa terjadi di alam realitas ini. Misalnya Indomie, kalau kita bilang, aduh mau makan mie nih, maka harus ada materinya, madahnya. Harus ada yang buat nggak? Atau main suruh-suruan kan nggak jadi kan akhirnya. Biasanya kalau sama temen kan kita main suruh-suruan gitu. Maka harus ada failahnya, harus ada yang bentuk, ada yang buat. Ya, misalnya kalau misalnya belinya di makam ya versi tobaknya itu sendiri. Ada goyahnya, ada tujuannya. Apa makan mie? Ya biar kenyang. Dan ada surahnya. Surahnya itu adalah cetak biru dari sesuatunya atau resepnya itu. Jadi caranya itu. Atau contohnya misalnya yang dekat-dekat kita, misalnya handphone. Handphone berarti harus ada yang namanya apa? Materinya. Harus ada yang namanya goyahnya. Harus ada yang namanya surahnya dan ada yang harus yang pembuatnya pertama kali.
Maka ilah kalau misalnya udah lengkap seperti ini disebut dengan ilah tamah. Apa ilah tamah? Sementara kalau misalnya mencakup cuma 1, 2, 3 doang atau 1 doang, itu disebut dengan ilah nakisah. Maka takodum di toba adalah takodum karena munculnya ilah nakisah ini sendiri, karena cuma 1 atau 2. Oke. Kemudian yang disebut dengan takodum di ilah di sini adalah takodumul ilah atama ala ma'luliha. Paham ya? Jadi yang disebut dengan takodum di toba adalah takodumul ilah an-nakisah ala ma'luliha. Ilah itu adalah sebabnya, ini adalah sebabnya, akibatnya, sebab akibatnya aja kan? Ini adalah sebab, ini akibatnya. Misalnya seperti apa? Seperti yang namanya biasanya dicontohin apa? Harokah yang namanya tangan ini menyebabkan kepada harokah yang namanya spidol ini sendiri. Oke, dilihat ya. Kalau tangan ini bergerak, maka spidol ini ikut bergerak. Nah, tuh kan. Nah, oke, spidol sama tangan. Yang mana, yang mana sebab dan akibat ini nggak bisa terputuskan di dalam ilah tamah ini, tapi di dalam ilah nakisah ini bisa. Maksudnya gini, kalau kita bilang yang namanya 2 bisa ada tanpa adanya 1. Satu bisa ada tanpa adanya 2. Oke. Sementara di dalam yang namanya ilah tamah itu sendiri, kalau ini hilang, ini hilang. Kalau yang A, kalau yang A hilang, yang B hilang. Kalau yang B hilang, yang A hilang. Berbeda dengan yang namanya tobe. Kalau A-nya ada, kalau B-nya ada, maka A-nya harus ada. Kalau B-nya ada, A-nya harus ada. Tapi kalau A-nya ada, belum tentu B-nya ada. Paham ya? Tapi kalau yang namanya ilah takodum ilah ini sendiri, atau yang namanya takodum ilah tamah ala ma'luliha, dia kalau B-nya nggak ada, maka A-nya nggak ada. Kalau A-nya nggak ada, B-nya nggak ada. Atau kalau B-nya ada, A-nya harus ada. Berbeda dengan yang namanya apa? Yang ditoba. Kalau B-nya nggak ada, bisa jadi A-nya ada masih. Tapi kalau A-nya nggak ada, pasti B-nya nggak ada. Misalnya 1 dan 2. Kalau satunya nggak ada, ya 2 nggak mungkin ada. Kenapa? Karena 2 itu adalah wahid tambah wahid. Paham ya? Nah, kenapa kita mau menyinggung permasalahan yang namanya anwa'ut takodum ini sendiri, atau biasanya anwa'ut takodum atau asbabut takodum biasanya. Anwa'ut takodum atau asbabut takodum ini sendiri, kenapa? Karena di dalam pembahasan tasawur dan tasdik ini sendiri, terjadi yang namanya takodum juga. Kenapa pembahasan tasawur didahulukan daripada pembahasan tasdik? Paham ya? Kenapa pembahasan tasawur didepankan dari yang namanya pembahasan tasdik? Oke. Imam Sulam, Shahib Sulam itu berpandangan takodumnya. Kenapa yang namanya pembahasan tasawur itu dikedepankan daripada pembahasan tasdik? Karena takodumnya secara tobe. Jadi takodum secara ini. Kenapa? Kemarin kan udah dijelasin. Karena yang namanya tasawur dan tasdik itu adalah apa? Ada marhalahnya kan? Kemarin masih ingat ya? Marhalah tasdik. Sebelum sampai ke tasdik, sesuatu itu di atas di halaman ini, di halaman 20. Di halaman 19. Fatasdiku labudda min salasati tasawurat. Ada kata-kata itu di halaman 19. Fatasdiku labudda min salasati tasawurat. Maka yang namanya tasdik itu sendiri butuh terhadap yang namanya tasawur, 3 tasawur. Ada tasawurul maudu atau mahkum alaih. Ada tasawur mahmul atau mahkum bihi. Dan juga tasawur nisbah hukmiyah. Nah, yang namanya tasdik itu adalah yang ketiga ini, itikot nisbah. Jadi yang disebut dengan tasdik adalah yang ketiga ini. Maka yang ketiga ini harus didahului oleh sebelumnya dan sebelumnya lagi, benar ya? Nah, berarti tasawur bisa ada nggak tanpa adanya tasdik? Bisa. Ini fase ini tasawur, fase ini tasawur, fase ini tasdik. Maka tasawur bisa ada tanpa adanya tasdik.
Oke, paham ya? Jadi gini, ketika misalnya al-maudu sama mahmud yang kemarin belum datang mungkin agak ini, misalnya al-maudu itu adalah mahkum alaih, misalnya al-masjid. Ini udah dihapus ya, ditulis ya, anu taqaddum tadi ya. Asbab taqaddum tadi ya. Gini, yang disebut dengan tasdid harus yang namanya apa? Sampai kepada yang namanya marhalah ketiga ini. Oke, tasdid. Disebut maratibut tasawuf. Atau maratibut tasawuf. Jadi tasdik itu sendiri adalah proses. Jadi ketika kita yang namanya cuma sekedar menggambarkan doang, tadi kan yang idrok bila hukmin atau idrok mal hukmi. Jadi ketika kita menggambarkan sesuatu, misalnya al-masjid, ketika kita mengidrok makna masjid, itu masih tasawur. Kemudian kita mengidrok makna kabir, yang disebut dengan yang namanya mahmud. Atau kalau di dalam kalau di dalam yang namanya nahwu apa? Mubtada dan khabar. Ketika kita memahami makna masjid aja itu disebut dengan yang namanya apa? Tasawur. Atau memahami makna mubtada doang itu disebut dengan tasawur. Masjid masuk ke dalam otak. Kemudian kita memahami makna besar itu juga yang namanya tasawur. Ini disebut dengan khabar atau yang disebut dengan mahmud. Nah, ketika kita menghukumi di antara yang namanya mubtada dan khabar, masjid itu besar, terjadi hukum positif, atau masjid itu laisa kabiron, terjadi hukum yaitu negatif, maka itu disebut dengan tasdik. Oke. Maka tasdik itu sendiri harus terjadi dengan yang namanya tasawur. Paham ya? Sementara tasawur bisa ada tanpa adanya tasdik. Karena tasdik itu sendiri adalah itikad kepada nisbah yang ketiga ini. Sementara sebelumnya adalah tasawur. Maka di dalam sulam itu sendiri Imam Ahdari bilang bahwasanya apa? Taqaddumnya secara taubat. Kenapa? Karena yang namanya tasawur itu sendiri, tasdik itu sendiri nggak mungkin ada sebelum adanya, nggak mungkin bisa terjadi kecuali adanya tasawur. Sementara tasawur bisa ada tanpa adanya tasdik. Kenapa? Karena tasdik adalah marhalah tiga. Paham ya? Dari sudut pandang ini ya. Sementara Imam Taftazani di dalam kitab Tahzibnya bilang bahwasanya taqaddumnya tasawur dengan tasdik itu bisyaraf. Kenapa? Karena yang namanya ya. Kira-kira positif sama negatif asyraf mana? Lebih utama mana? Positif ya kan? Kenapa? Kenapa yang namanya negatif itu tidak lebih mulia dari yang namanya positif? Karena yang namanya negatif itu sendiri tidak memberikan kepastian. Misalnya Anda bilang saya tidak duduk, apakah otomatis saya berdiri? Atau misalnya saya tidak tidur, atau saya tidak main, misalnya buka handphone nih, saya tidak main ML, apakah otomatis saya main WA? Belum tentu, bisa aja scroll Instagram. Yang namanya negatif di sini menjadi yang namanya apa? Tidak memberikan kepastian. Dan kita tahu yang namanya memberikan kepastian lebih utama daripada yang tidak memberikan kepastian. Oke, paham ya? Maka dari sini yang positif itu didepankan dari yang namanya negatif. Dan kita tahu yang namanya definisi daripada tasawur apa? Al-idrak. Oke. Sorry. Ini kurang ya. Sorry, dari aspek mana nih lupa sebentar ya. Nanti ada murojaah. Tapi yang pasti positif harus didepankan dari yang namanya negatif. Ini aneh agak sedikit ribet. Oke, jadi ambil yang dari yang namanya apa? Pandangannya Imam Ahdari dulu. Anda cari nanti pandangan ini. Anda agak lupa sedikit. Nizamnya kemana? Oke.
Jadi Imam Ahdari sendiri berpandangan apa? Tasawur itu sendiri bisa ada tanpa adanya tasdik. Dan tasdik itu sendiri nggak mungkin ada tanpa adanya tasawur, yang mana kita tahu itu adalah takodum secara obor. Sekarang ditanya, kemudian ada aplikasi. Ada yang tanya di sini? Ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan pertama. Tadi dari awal kita baru membahas mukadimah, baru masuk ke dalam pembahasan pertama di dalam ilmu mantik, yaitu pembahasan dalalah. Oke, kenapa pembahasan pertama itu dalalah di dalam ilmu mantik? Karena ketika kita mengetahui sesuatu, misalnya seperti menggambarkan tasawur misalnya, memahami makna. Oke, tadi kan kita bilang mantik itu membahas tentang makna. Yang makna itu butuh terhadap yang namanya apa? Lafaz. Oke, jadi yang disebut lafaz adalah qalibul makna. Al-lafzu apa? Al-lafzu itu adalah qalibul makna. Apa qalibul makna? Dia adalah cangkang bagi yang namanya suatu makna. Oke, makna itu sendiri kan nggak bisa yang namanya tiba-tiba dipahami kepada seseorang kecuali dengan perkataannya gitu kan. Berarti nggak bisa, mungkin nggak langsung bisa yang namanya apa? Makna itu bisa terhantarkan kecuali lewat yang namanya lafaz itu sendiri. Dan hubungan antara lafaz dengan makna itu sendiri baru bisa dipahami dengan wujudnya dalalah. Oke, paham ya? Jadi kenapa pembahasan dalalah itu pertama di Kenapa pembahasan pertama di dalam ilmu mantik itu adalah pembahasan dalalah? Karena mantik itu sendiri kita tahu ya adalah pembahasan tentang makna itu sendiri. Dan makna kolitnya atau cangkangnya itu adalah lafaz. Oke. Yang mana antara lafaz dengan makna itu sendiri ada penghubungnya, yaitu disebut dengan yang namanya dalalah. Maka pembahasan dalalah itu sendiri kedepankan dari yang namanya pembahasan awal di dalam ilmu mantik. Oke, selanjutnya dibaca di halaman 22, anwarud dalalati. Ini taklilnya disebut al-alaqatu tatimmu bainal alfadi wal ma'ani min khilali dalalah. Oke. Wa dalalatu hiya kaunu syai'i bihalatin yalzamu minal ilmi bihi al-ilmu bi syai'in akhar. Jadi kaunu di sini kita bisa artikan sebagai kondisi. Jadi kondisi sesuatu yang pertama ini disebut dengan dal. Ya, ditandain ya. Kaunu syai'i, jadi kaunu dal bihalatin yalzamu minal ilmi bihi, hi-nya kembali kepada syai', hi yang pertama. Oke. Al ilmu bi syai'in akhar. Syai' yang kedua disebut dengan madlul. Oke, paham ya? Jadi kaunu syai'i, jadi kondisi dal di dalam suatu keadaan minal ilmi bihi, yang mana melazimi dari yang namanya apa? Keadaan tersebut, minal ilmi bihi, pengetahuan terhadapnya, kini kembali kepada yang namanya syai' yang pertama. Al ilmu bi syai'in akhar. Syai' yang kedua ini adalah madlul. Jadi ketika kita mengetahui dalnya, dal itu adalah perangkatnya, perangkat untuk jadi gini. Jadi makna itu dibawa oleh sesuatu yang disebut dengan perangkat. Nah, perangkat itu disebut dengan dal. Misalnya sedih, atau yang namanya muka merah. Kalau di sini contohnya muka merah, kemudian yang namanya batuk dan segala macamnya. Itu adalah perangkat, yang mana perangkat tersebut membawa suatu makna. Makna tersebut disebut dengan madlul. Paham ya? Jadi dalalah itu sendiri adalah prosesnya. Dal itu sendiri adalah perangkat yang membawa proses tadi, perangkat yang membawa suatu makna. Itu adalah dal. Dan maknanya itu sendiri disebut dengan madlul. Jadi kaunu syai'i, jadi keadaan suatu dal ketika dia membawa sesuatu makna, bihalatin, di dalam suatu keadaan,
yalzamu, yang mana memiliki kelaziman daripada ilmu bihi, hinya pertama kembali kepada syekh, yaitu dal, al ilmu bi syai'in akhar, jadi mengetahui terhadap syekh yang kedua, yang syekh kedua disebut dengan madlul. Jadi ketika kita mengetahui dal, otomatis kita mengetahui yang namanya madlul, yang mana madlul itu adalah suatu makna. Imma lafziyatun itu dalalah, maksudnya dalalah. Ad-dalalatu imma lafziyatun au ghairu lafziyatin. Oke. Wa kullun minhuma maksudnya kullun minal lafziyah wa ghairu lafziyah. Oke. In kana biwada'il wad'i fa wad'iyatun. Kalau misalnya dalalahnya itu ada campur tangan daripada wadi yang meletakkan itu sendiri, itu disebut dengan wad'iyah. Jadi di sini harus kita pahami yang namanya wada itu sendiri apa? Wada itu sendiri dalam definisinya adalah apa? Ja'lu syai'i bi iza'al makna. Ja'lu syai'i bi iza'il makna. Nah, itu disebut dengan wada. Wada itu adalah ja'lu syai'i bi iza'il makna. Bukan wada meletakkan asal, enggak. Ya, wada secara istilah yang kita inginkan. Oke. Ini ja'lu syai'i bi iza'il makna atau ja'lul syai'. Di sini kalau misalnya langsung makna itu aja ya. Ja'lul lafzi bi iza'il makna. Misalnya gini, lafaz sesuatu itu diletakkan kepada makna sesuatu. Misalnya gini, lafaz kucing itu diletakkan kepada hewan yang mengeong. Itu proses wada namanya. Oke, maka yang lafaz itu disebut dengan al-maudu, lafaznya disebut al-maudu, maknanya disebut al-maudu lahu. Misalnya kucing, lafaz kucing itu disebut dengan maudu karena dia lafaz. Sementara hewan yang mengeong, maknanya ketika masuk ke dalam otak itu disebut dengan maudu lahu. Oke. Kalau misalnya ketika kita mengetahui yang namanya dal, jadi kondisi ketika kita mengetahui dal, yang mana dal itu membawa suatu makna yang disebut dengan madlul. Nah, kondisi tersebut disebut dengan dalalah. Jadi dalalah itu adalah prosesnya. Sementara perangkat yang membawa maknanya adalah si dal itu. Sementara si maknanya adalah madlul. Jadi dalalah itu adalah kaunu syai'i, jadi keadaan atau kondisi sesuatu yang mana kondisi tersebut melazimi daripada kondisinya, mengelazimi dari pengetahuan terhadapnya. Tadi dibilang hinya kembali kepada mana? Kepada syai'. Iya. Yang mana syai' yang pertama. Jadi gini, kaunu syai'i, syai'nya di sini bermakna dal. Bihalatin yalzamu minal ilmi bihi, hinya kembali kepada syai' yang bermakna dal. Al ilmu bi syai'in akhar, syai' yang kedua bimana madlul. Paham ya? Jadi kondisi ketika kita mengetahui dal, maka otomatis kita mengetahui yang namanya madlulnya atau si maknanya itu sendiri. Itu disebut dengan dalalah, prosesnya, keadaannya. Paham ya? Jadi dal itu adalah perangkatnya. Nah, sekarang baru kita lihat perangkatnya itu sendiri dengan apa? Imma dengan wada, dengan perantara wada, atau imma dengan perantara tabiat atau yang namanya alamiah, atau imma dengan perantara akal. Kalau misalnya dengan wada itu misalnya gini ya, sesuatu yang ada di komus itu, nah itu dari wada. Karena misalnya kucing itu adalah hewan yang gini. Kalau kita lihat KBBI kan, nah itu udah terjadi proses wada terhadap yang namanya kucing. Lafaz kucing diantarkan kepada mana kucing. Paham ya? Atau misalnya apa? Ya misalnya yang biasa kita lihat ya di kamus itu misalnya. Al-insan itu biasanya diperuntukkan untuk hayawanun natik, itu udah diwada. Berarti lafaz ini udah diperuntukkan kepada makna tertentu, itu wada. Nah, kalau misalnya kita mau nangkap yang namanya dalalah itu dengan cara wada, maka disebut dalalahnya wadiyah. Tahu ya? Kalau kita menangkap yang namanya dalalah, menangkap proses yang namanya dari dal langsung nembak ke madlul,
itu disebut, kalau misalnya perantaranya adalah sesuatu yang telah diletakkan, itu disebut dengan wad'iyah. Dan ini kedua-duanya dibagi kepada lafziyah dan ghairu lafziyah. In kana biwad'il wadi, orang yang mensepakati tadi, yang meletakkan tadi, fawad'iyatun kadalalati Zaidin ala zatihi wadawali al-arba ala madlulatiha. Berarti yang kadalalati Zaidin ala zatihi ini berarti dalalah lafziyah ya wad'iyah. Karena tadi kedua-duanya itu dibilang apa? Imma lafziyatun atau ghairu lafziyatun atau ghairu lafziyatin. Oke. Berarti pembagian lafziyah dan ghairu lafziyah, pembagian ini terjadi yang namanya hasar secara akal. Hasar secara akal lagi. Paham ya? Jadi imma lafziyatun atau ghairu lafziyatin terjadi yang namanya hasar. Kenapa yang namanya dalalah cuma terbagi menjadi kepada lafziyah dan ghairu? Ya kan akal. Akal nggak bisa memungkinkan wujud yang ketiga. Kalau nggak lafziyah ya ghairu lafziyah. Wa kullun minhuma, yaitu maksudnya lafziyah dan ghairu lafziyah. Oke. Jadi kullun minhuma lafziyah atau ghairu lafziyah, in kana biwad'il wadi fawad'iyatun. Maka kalau misalnya ada campur tangan yang disebut wad'ul wadi ini artinya apa? Malil wadi dahlun fihi. Yang disebut wad'ul wadi apa? Malil wadi dahlun fihi. Artinya ada ikut campur dari yang namanya proses wadi tadi, peletakan lafaz kepada makna, atau peletakan sesuatu terhadap sesuatu disebut dengan yang namanya wad'iyah. Nah, kadalalati Zaidin ala zatihi, seperti yang namanya Zaid, ketika kita ucapkan Zaid berarti adalah orang yang ini. Kenapa? Karena lafaz Zaid itu udah diperuntukkan kepada orang tertentu. Nah, itu disebut dengan wad'iyah. Wadawalil arba ala madlulatiha, maka itu mengisyaratkan kepada yang namanya dalalah ghairu lafziyah. Dawalil arba itu di situ dicontohin ada di halaman di nomor 3, wal uqud wal butut wal nasab wal isyarah. Jadi orang Arab itu sendiri bilang bahwasanya semua itu sesuatu itu dawal itu sesuatu yang menunjukkan, itu cuma ada 4 menurut orang Arab. Ada uqud wal butut wal nasab wal isyarah. Butut itu kayak garis misalnya. Garis itu menunjukkan kepada sesuatu. Nasab itu kayak misalnya ngeletakin sesuatu di sini artinya nggak boleh duduk. Atau misalnya kalau kita di zaman modern, misalnya kalau misalnya ada P itu boleh parkir, P miring itu nggak boleh, itu nasab namanya. Iya. Nasab itu kayak meletakkan sesuatu. Atau isyarat dan segala macamnya. Nah, atau ukur ikatan. Nah, di 4 orang di Arab ini itu yang disebut dengan dawalil arba. Artinya sesuatu itu sendiri ya, misalnya gini, P itu kan P, misalnya P bukan P Sherlock ya, P ini P misalnya di ini parking gitu, bukan P Sherlock ya, P parking misalnya, ini kan diletakkan sama orang kan, betul ya, maka ini dal, ini dalnya ya, P yang parking itu sendiri atau P yang min parking gitu ya, nggak boleh parkir ini. Oke, dia punya mana nggak? Nah, itu disebut dengan madlul. Artinya apa? Nggak boleh parkir. Maka di sini P-nya itu sendiri karena dia nggak ada lafaz. Ada nggak lafaznya yang P itu yang di pinggir jalan gitu? Kan nggak ngomong gitu. Jangan duduk atau jangan apa gitu. Maka di situ yang terjadi yang namanya dal dan proses yang namanya dalalah. Proses yang namanya dal itu menembak kepada madlulnya. Kalau kita pahami dalnya, mana dalnya? Ya si P ini. Terus mana madlulnya? Makna yang dibawa si P ini. Jadi madlul itu selalu berkaitan dengan makna yang ditembakkan si dal itu. Paham ya? Ada yang tanya? Lu tanya? Aman ya? Oke, jadi prosesnya disebut dengan dalalah. Jadi prosesnya itu adalah ketika kita, jadi gini definisi proses itu, ketika kita memahami dal, otomatis kita memahami yang namanya madlul. Itu yang disebut dengan proses dalalah itu sendiri. In kana biwad'il wadi fawad'iyatun kadalalati Zaidin ala zatihi. Jadi misalnya Zaid, misalnya ketika kita ngomong Zaid ini contoh dalalah yang lafziyah atau ghairu lafziyah. Zaid lafziyah, ada lafaznya. Ketika kita ngomongin Zaid, maka kita langsung memahami maknanya apa? Oh, si Zaid adalah manusia, al-insan.
plus yang namanya dibilang biasa musyakhosat atau misalnya plus musyakhosnya. Kita nggak terlalu penting apa itu musyakhos, gampangnya gini, musyakhos itu misalnya sesuatu yang menjadi karakteristik si dia itu. Misalnya dia pakai yang namanya tingginya 170, beratnya 70 atau berapa segala macam. Atau dia tinggalnya di Gamalia, lahirnya di Bekasi atau di segala macam. Nah itu disebut dengan musyakhosnya. Jadi ketika yang namanya kita dengar yang namanya lafaz Zaid, berarti Zaid di sini sebagai dal atau madlul? Dal. Karena lafadznya dia perangkat untuk memahaminya. Maka Z di sini sebagai dal. Ketika kita ngomongin Z, kemudian kita pahami yang namanya makna Z itu adalah manusia plus musyakhosnya. Musyakhosnya tinggal di Bekasi, rumahnya begini dan segala macam karakteristik hidupnya. Maka apa? Misalnya botak segala macam. Itu disebut dengan musyakhosnya. Nah itu yang disebut dengan musyakhosnya. Nah ini disebut dengan yang namanya adalah prosesnya disebut dengan dalalah. Makna daripada insan dan musyakhosnya ini disebut dengan perangkat untuk kita memahami dalalahnya disebut dengan ad-dal. Tahu ya? Oke. Au bi iktidoi tabi'i. Bi iktidoi tabi'i sama aja dengan dihukumi oleh tabi'. Kadalalati Nah itu tuh suara. Paham ya? Jadi orang Arab itu berusaha untuk yang namanya apa ya? Ini kebiasaan orang Arab. Orang Arab itu sendiri terbiasa untuk semua suara diusahakan untuk memiliki lafadznya masing-masing. Misalnya batuk, nah gitu kan. Nah ditulis itu kebiasaan orang Arab. Ala wajhi sadr, sakit di dada. Dipukul. Au sur'atin nabat itu jantung apa? Detak. Wa sur'atin nabi alal huma. Nah itu berarti dia itu dalalah ghairu lafziyah. Detak jantung kan yang kenceng kan nggak ada suaranya. Deg. Oh ya, alal huma atau penyakit yang namanya penyakit apa? Panas. Maka di mana dalalahnya? Dalnya mana? Itu dalnya. Ala wajhi sadr itu madlul ya. Prosesnya disebut dengan dalalah. Paham ya? Jadi nya itu adalah dalnya. Yang mana dalnya itu sendiri adalah dal secara tobat. Oke. Wajah sadr penyakit sakitnya dada itu adalah madlulnya. Atau suratun nabat. Berarti dia lafziyah atau ghairu lafziyah? Detak jantung yang cepat, yang deg-degan gitu. Ghairu lafziyah. Alal huma di sini sebagai madlul. Atau contohnya biasanya kita kan ini ya, apa? Kalau misalnya biasa kita punya CS-CSan gitu kan. Atau aneh lari dulu sedikit lah. Biasa kita punya CS-CSan, kita punya apa ya? Punya wadah sendiri gitu. Punya yang namanya kebiasaan sendiri. Kemudian kebiasaan sendiri itu yang bisa memahami kita sama si CS-CSan kita itu. Itu terjadi yang namanya dalalah juga. Oke. Selanjutnya, au istida'il aql. Istid'a bimana istidar. Bilwadi au istida'il aql. Faqliyatun. Dengan yang namanya istid'a itu istidar. Menghadirkan yang namanya akal. Faqliyatun kadalalati lafzi daizin. Daizin itu muqallaq min zaidin ya. Asluhu zaid. Tapi diputar menjadi yang namanya daizin. Al-masmu min wara'i jidal. Jadi ketika kita lihat di belakang ini, di belakang orang ngomong daizin, tapi dia di belakang jidal. Berarti kan menunjukkan kepada apa? Kepada ada orang di belakang jidal. Oke Bang ya, kita nggak melihat kepada aspek wadahnya, tapi melihat kepada aspek, oh berarti ada orang di belakang jidal. Di belakang di belakang tembok ala wujudil hafiz, terhadap wujud orang yang ngomong itu. Wa kadalatil masnu ala wujudi soni, atau yang namanya masnu ciptaan alam semesta ini terhadap wujudnya pencipta. Nah itu dalalah ghairu lafziyah. Nah semua dalalah ini sendiri sebenarnya kita harus pahami maknanya. Kenapa? Karena kalau kita memahami gini, bukannya semuanya lewat akal ya.
Bukannya ketika kita mendengarkan sesuatu akal juga main kan? Maka yang dimaksud dengan biwad'il wad'i itu akal wada punya campur tangan, bukan cuma akal doang. Yang dimaksud dengan iktida'u tabi'i artinya apa? Tabiat punya andil atau punya dakal, punya yang namanya apa? Campur tangan, bukan akal doang. Nah, maka yang terakhir baru cuma akal pure, nggak ada campur tangan dari yang namanya tabiat atau dari yang namanya wad'iyah, wada tadi, atau yang namanya apa? Kesepakatan wad'iyah tadi. Oke, ya. Jadi jangan dibilang gini. Biasanya itiratnya muncul gini kan. Bukannya semuanya di dalam kitab-kitab nahwu pun kayak gitu. Bukannya semuanya kan gimana? Al kalamu wal lafzu al murakabu al mufidu bil wad'i. Di jurumiyah gitu kan. Nah, bukannya wada yang dimaksud ini apa? Bukannya akal ikut campur juga semuanya. Nah, maka didefinisikan yang dimaksud dengan wada di sini yang dimaksud dengan kenapa bukan akal doang? Karena yang dimaksud adalah yang punya ikut campur, bukan akal holis, bukan cuma akal doang, bukan cuma sekedar akal. Gitu ya. Misalnya memahami juga dengan akal, atau memahami mana Zaid. Oh, Zaid itu bukan itu juga punya akal. Maka yang dimaksud dengan biwad'il wad'i atau biktidai tabi'i atau bistidai atau dengan yang kedua, yang 1 dan 2 itu adalah dengan ikut campur terhadap tabiat atau ikut campur dari yang namanya wada. Kenapa? Kalau kita pahami secara letterlock, ya bisa aja semuanya kita pahami dengan akal. Tapi yang diinginkan daripada si penulis ini ketika membagi itu adalah apa? Ikut campurnya perangkat lain untuk memahami yang namanya madlul tadi. Gitu ya. Apa? Adanya ikut campur dari yang namanya apa? Dari perangkat lain. Oke, paham ya? Jadi dal itu adalah perangkatnya, maka perangkatnya terbagi menjadi dengan yang namanya wada atau dengan yang namanya apa? Tabiat atau dengan yang namanya pemahaman yang namanya perangkat itu ketika membawa yang namanya madlul itu sendiri. Oke, selanjutnya dari sini ada yang tanya nggak? Ada yang tanya? Aman ya? Oke. Nah, terus kemudian di sini ada sedikit muskilah, biasanya dicontohin itu daizin. Kalimat-kalimat daizin itu sendiri. Oke. Kenapa di sini musannif menggunakan contoh daiz? Nggak menggunakan contoh lain, Zaid misalnya. Mikir ya. Kenapa di sini disebut kadala latilaf di daizin al-masmu'i min wara'il jidal? Nah, itu muskilah pertama, kenapa dia menggunakan contoh daizin? Kemudian yang kedua, kenapa dia mencontohkan harus dari wara'il jidal? Paham ya? Pertama, kenapa dia harus menggunakan yang namanya lafz daizin untuk membedakan yang namanya biar nggak ketukar antara dia daiz dengan zaid di dalam yang namanya tabi'ah, di dalam yang namanya dalalah wad'iyah. Coba contohnya wad'iyah. Kadala lati zaidin. Nah, untuk ziyadatul idhah, untuk ditambahkan yang namanya kejelasannya, makanya dimaklubkan contohnya. Itu sebabnya kenapa musannif ini menggunakan kadala lati lafzi daizin. Sebenarnya ketika kita bilang kadala lati lafzi zaidin itu pun sia-sia. Tapi takutnya kecampur dengan yang namanya dalalah wad'iyah karena ngedatengin contohnya sama Zaid. Paham ya? Jadi nggak ada masalah. Yang penting ada orang di belakang ini, atau misalnya tadi kita mences-cesan kita kalau misalnya atau apa, misalnya ama tausil gitu kan biasanya. Misalnya kita bilang P gitu. Nah, ama tausil langsung paham gitu. Maksudnya oh berarti tausil yang kebiasaannya si dia gitu. Itu yang di dalam juga kayak gitu. Paham ya? Selanjutnya kenapa harus di wara'al jidar? Sebenarnya kita bilang yang namanya wara'al jidar atau enggak wara'al jidar, ini yang kita lihat adalah aspek akalnya. Oke, di situ kan dibilang apa? Innama kuyyida bihi, ada kata itu nomor 4. Id law sami'a bil musyahadah. Kenapa dikoitkan? Kenapa diikat dengan yang namanya bihi? Bi wara'il jidar, itu bihinya kembali ke situ. Bihinya kembali ke situ ya. Kepada apa? Min wara'il jidar. Id law sami'a bil musyahadati la alima wujuda lafidhihi bil musyahadah. Karena kalau misalnya dia ada di kita melihat langsung, misalnya gitu. Aneh sama antum ngomong aneh dengan sebenarnya terjadi yang namanya dua dalalah kan kalau dari situ.
Ima dalalah secara wadiyah atau secara akal. Secara akal. Paham ya? Tapi karena gini, kalau antum aneh ngomong lama-lama tapi antum gak paham, yang terjadi apa? Dalalahnya wadiyah atau akal? Akal doang. Kenapa? Karena lafaz yang aneh omongin ini pasti punya yang namanya mana. Tapi antum dari tadi kalau misalnya antum dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran nggak paham, maka yang terjadi cuma dalalah akliyah. Artinya masih ada pengajar di depan. Paham ya? Maka kalau antum paham dari ini, maka terjadi yang namanya dalalah secara wadah. Tapi kalau antum cuma sekedar yang namanya memahami, ada pengajarnya masih nggak ada yang ngomong di depan, maka yang terjadi dalalah secara paham ya? Kenapa? Karena aneh ngomong punya lafaz, yang mana lafaz itu ditentukan kepada makna tertentu, ya kan? Itu terjadi yang namanya wadah di situ. Oke, Anda jawab kenapa yang namanya harus dikaitkan kepada jidat? Inna man quyida bi law sami'a bil musyahadah la alima wujuda lafidhi. Lafidh itu yang ngomongnya tadi, bil musyahadah. Tapi secara tahqiq, Anda tadi baca di Hasyiah Kalanbawi, Hasyiah Laknawi, la munafata bainal musyahadah wa dalalah. Oke. Wa dalalati la munafata bainal musyahadati wa dalalati wujudul lafidh bil akal. Innama quyida litakuna aktsara wuduhan. Biar contohnya juga menjadi yang namanya lebih jelas. Itu aja sebenarnya. Kenapa? Karena kalau misalnya aneh dengar antum di sini, aneh ngomong di sini, akal kita pasti bilang nggak ada yang ngomong depan aneh. Terjadi nggak dalalah akliyah? Terjadi. Tapi ketika kita memahami lafaz yang dia omongin, kemudian maknanya ini, itu terjadi yang namanya dalalah dalalah wadiyah. Paham ya? Maka di sini sebenarnya kalau misalnya dia nggak ada di waro al-jidar, nggak ada masalah. Paham ya? Kalau dia ngeliat pun nggak ada masalah. Paham ya? Tapi taklilnya kenapa? Kenapa dikoitkan gini? Kalau misal di Hasyiah Laknawi, kenapa dikoitkan dengan yang namanya dia harus ngomong di belakang apa? Di belakang jendela, di belakang jidar, supaya contohnya lebih jelas. Kalau Anda datangin contoh ini kan jelas kan? Ada orang ngomong belakang, berarti ada orang di sini. Tapi kalau misalnya Anda ngomong depan orang, masih mikir. Perlu mikir lagi. Maka harus yang namanya dikasih penjelasan. Wal i'tibaru minha minad dalalah. Wal i'tibar di sini mana mu'tabar. Masdar itlaq kepada maf'ul bi. Si maf'ul. Wal i'tibar di sini bimana mu'tabar, yang dianggap ad-dalalah al-lafzi al-wadiyah. Fahiya oke. Jadi yang dari 6 dalalah tadi, apakah 6 dalalah ini mutlak? Enggak. Karena sebagian ulama pun cuma ada yang mengiyakan ada 5. Syekh Syarif Jurjani itu cuma mengiyakan yang namanya dalalah 5 dalalah. Mengkecualikan yang namanya dalalah tabi'iyah ghairu lafziyah. Karena Imam Syekh Syarif Al-Jurjani itu mengembalikan dalalah tabi'iyah ghairu lafziyah kepada dalalah akliyah. Jadi sebenarnya dari sudut pandang aja. Paham ya? Sebenarnya terjadi yang namanya sudut pandang aja. Ada juga yang cuma yang namanya hafid daripada Imam Tastazani, cuma yang namanya mengiyakan dalalah itu cuma ada yang namanya 4. Tapi seenggaknya udah paham ya gambaran dalalah itu seperti apa. Masalah khilaf itu sendiri nanti kita kalau misalnya dikasih taufik sama Allah baca kitab yang lebih tinggi, insya Allah kita baru mendalamkan dalalah itu sendiri lebih dalam. Waliyatiba, yang terakhir, waliyatiba guna adalah lafzi al-wadiyah. Jadi dari 6 dalalah itu sendiri. Jadi jangan bilang bahwasanya muttafaq ya 6 dalalah, tapi jumhur bilang kayak gitu. Sementara kayak Said Syarif Al-Jurjani, kemudian Hafid daripada Imam Tastazani, cucunya Imam Tastazani itu bilang bahwasanya dalalah cuma 4. Imam Said Syarif Al-Jurjani menolak yang namanya dalalah tabi'iyah ghairu lafziyah. Maka cuma 5 dia. Walitibaru min haim, oke, ad-dalalah. Jadi walitibaru min ad-dalalah, ad-dalalah tu. Walitibaru min haim ad-dalalah, ad-dalalah tu al-lafziyah tu al-wadiyah. Oke, fahiya bi'tibari. Jadi dalalah lafziyah wadiyah itu sendiri melihat daripada bi'tibar, daripada sudut pandangnya terbagi menjadi 3. Imma dalalatul lafzi ala tamami ma'udi alahu. Ini dicontohin contoh terakhir. Besok kita mendalamkan yang namanya pembahasan tentang dalalah iltizam itu sendiri, syurutnya dan segala macamnya. Apakah dalalah juz'iyah, apakah dalalah tad'umun itu adalah wadiyah, atau dalalah tad'umun malah akliyah. Jadi sebenarnya 2 dalalah di sini pun dihilafkan. Apakah dalalah tad'umun itu adalah akliyah atau wadiyah? Ya.
Jadi dalalah tadomun adalah bagian daripada wadiyah. Apakah dalalah tadomun itu sendiri adalah wadiyah? Ada khilaf juga. Nyantai ya, besok libur kan? Ya, terakhir. Ya, yang Oke, jadi adalah lafziyah wadiyah itu sendiri yang dipilih. Kenapa? Sebab pemilihannya itu biasanya dibilang bosnya lisuhulatiha. Karena kan daripada kita ngasih yang namanya transfer makna tapi gini, gini atau buka merah dulu atau gimana kan? Biasanya lisuhulatiha, lindibatiha. Biasanya lisuhulatiha, lindibatiha. Karena dia lebih teratur. Maksudnya gini, lebih teratur gimana? Ada tolak ukurnya. Apa tolak ukurnya? Kayak misalnya gini, kayak bilang ini kucing, terus kemudian orang datang, nah ini ternyata kuda atau gimana? Misalnya di sini ada kucing, ternyata pas temennya datang mau adopsi ternyata kuda, misalnya, lah kan kucing, yang saya maksud adalah kuda, bukan kucing. Oh ya, nah dari situ yang namanya dalalah wadiyah itu sendiri dia punya aturan. Aturannya apa kamus? Kalau kamu bilang yang namanya kucing, ya kucing adalah hewan yang mengeong. Sementara kuda adalah punya ini gitu atau gimana? Itu adalah kuda. Maka yang dipilih adalah dalalah dia yang wadiyah. Pertama apa? Lisuhulatiha. Kedua lindibatiha. Udah ada aturan mainnya. Dia harus datang ke kamus. Berarti nggak bisa dimainin, nggak bisa dimain-mainin dong. Kalau kita bilang kucing ternyata yang dimaksud kambing gitu, nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena lafaz ini udah ditentukan untuk makna tertentu. Disebut dengan wadah. Oke. Dan wali syumuliha. Jadi ada apa? Lisuhulatiha, walindibatiha, wali syumuliha. Karena dia mencakup semua aspek. Jadi kalau kita lihat di kamus itu kan hal-hal yang aneh aja. Kayak kemarin itu aus, udah ada ini ya. Nah, itu udah ada apa? Udah ada lawannya aus itu apa? Bukan haus, tidak haus lagi sekarang. Udah ada aturan main barunya di kamus KBBI itu. Ya, paham ya? Jadi sebab itu dalalah lafziyah itu dipilih. Lisuhulatiha, walindibatiha, biar nggak bisa ikut campur orang atau nggak bisa main-main. Udah ada tolak ukurnya, wali syumuliha. Ada 3. Nah, yang mana dalalah lafziyah wadiyah itu sendiri terbagi menjadi kepada yang namanya mutabaqah. Ini yang dimaksud dalalah ya. Dalalah. Ini alif lamnya lil ahad ya. Biar gampang ya. Nggak usah aneh sebutin al-lafziyah wadiyah. Lil ahad untuk kembali kepada lafziyah wadiyah. Ini udah kita tentukan lamnya ini siapa. Si dalalahnya ini siapa. Itu imam mutabaqah. Imam tadomun, imam iltizam. Oke. Jadi dalalah yang lafziyah wadiyah ini terbagi menjadi 3, imam mutabaqah, wa imam tadomun, wa imam iltizam. Kalau mau lebih jelas di halaman 24 itu coba dilihat di bukunya. Itu udah ada khalifahnya kayak gitu. Oke. Jadi yang dibagi itu bukan yang lafziyah wadiyah mutlaqan, tapi wadiyah lafziyah. Karena wadiyah tadi kan ada 2, ada yang lafziyah sama ghairu lafziyah. Yang dibagi kepada mutabaqah, tadomun dan iltizam adalah yang wadiyah lafziyah. Paham ya? Nah, tadi sebabnya udah dikasih tahu kenapa. Nah, apa yang disebut dengan mutabaqah dan tadomun dan iltizam? Mutabaqah adalah dalalatul lafzi ala tamami maudi alahu mutabaqatun. Oke. Maka dalalatul lafzi kepada tamam maudi alahu, misalnya gini, al-insan. Insan, kalau kita lihat di kamus apa? Misalnya hayawanun natik biasanya. Nah, kalau lafaz itu, lafaz insan ini sebagai dal, ini madlulnya. Ketika yang namanya lafaz insan itu disebutkan, apa yang kita pahami daripada lafaz ini? Jadi lafaz ini sebagai dal. Ketika lafzul insan ini disebutkan, apa yang kita pahami daripada maknanya? Kalau kita pahami maknanya secara menyeluruh, itu disebut dengan mutabaqah. Paham ya? Kalau kita pahami maknanya secara menyeluruh daripada insan, itu disebut dengan mutabaqah. Tapi kalau misalnya kita menyebutkan lafaz insan,
Oke, ini juz pertama, ini juz kedua, bagian kedua. Kalau kita sebut yang namanya lafaz insan, kemudian kita cuma memahami, oh insan itu adalah sesuatu yang bernyawa. Berarti cuma sebagian doang dong. Kenapa? Karena insan itu terwadahkan untuk yang namanya hayawanun nanti yang hidup dan berpikir. Berarti ketika kita pahami yang namanya hayawannya doang atau berpikirnya doang, itu disebut dengan yang namanya tadomun. Tapi tadomun ini biasanya yang terjadi yang namanya mulahbat atau yang namanya apa? Kecampur orang, biasa kecampur. Kecampurnya kayak gimana? Kecampurnya itu sendiri biasanya terjadi karena orang-orang itu mengiyakan bahwasanya yang disebut dengan tadomun itu sendiri adalah itlaqul kul wa urida bihil juz. Realitanya nggak kayak gitu. Tahu ya? Bahkan tadomun itu bukan itlaqul kul wa urida bihi. Ini secara tahqiqnya kayak gitu. Maksudnya gimana? Kalau kita sebut yang ini, tapi yang kita ingin, misalnya gini, kita mau yang namanya mengucapkan mobil, tapi yang kita inginkan itu bannya aja, itu bukan tadomun. Paham ya? Tapi yang disebut tadomun adalah ketika kita memahami kul, tapi yang kita inginkan adalah fa'bul bad min dimnil kul. Artinya kita menggambarkan sebagian, tapi sebagian itu masih ada di dalam cakupan keseluruhan. Misalnya gini, kalau kita bilang gini, ini contohnya ya, kalau kita bilang saya mau beli mobil, tapi yang saya inginkan dari awal bannya aja, itu bukan yang namanya tadomun. Itu yang disebut itlaqul kul wa urida bil juz. Kapan terjadi tadomun? Kalau saya beli mobil, input di dalamnya ban, itu disebut dengan yang namanya tadomun. Jadi kita memahami seluruh makna, pasti input di dalamnya pemahaman kita kepada sebagian makna. Ini disebut dengan tadomun. Jadi tadomun bukan emang dari awal kita udah tentukan yang namanya apa? Juzunya. Itu adalah majas. Karena di dalam majas juga ada dalalah. Karena yang kita inginkan di dalam pembahasan dalalah, di dalam yang namanya mantik adalah hakikoh, bukan yang namanya majas. Ini makanya di dalam mantik itu biasanya orang kecampur antara yang namanya balaghah dengan yang namanya mantik. Mantik itu ngomongin tentang permasalahan hakiko, bukan permasalahan majas. Oke, contohnya antum bisa contohin daripada dalalah tadomun misalnya. Belum bisa? Oke. Misalnya gini, kita beli rumah, include gak di dalamnya yang namanya ubinnya? Itu pemahaman tadomun. Jadi memahami keseluruhan konteks daripada sebagian konteks. Jadi memahami sebagian konteks dari yang namanya keseluruhan konteks. Misalnya kita memahami yang namanya rumah, oh berarti itu di dalamnya ubin. Paham ya? Bukan dari awal kita, oh berarti aneh pengen yang namanya mikirin ubin satu di dalam rumah yang besar ini. Itu bukan yang namanya tadomun. Tadomun adalah pemahaman sebagian melewati pemahaman keseluruhan. Itu gampangnya. Misalnya apa lagi? Antum coba contohin apa sesuatu yang punya susunan kayak gitu, kemudian sebagainya yang begitu sehingga ibunya itu banyak itu apa profit banyak itu secara yang lain mungkin yang bentuknya isi aja, bentuknya apa ya misalnya saya mau membeli yang namanya pulau karena di dalamnya ada pasir pantainya. Jadi pemahaman pasir pantai di dalam pulau itu adalah pemahaman yang namanya juz di dinil kul. Kenapa pembahasan ini dimunculkan? Toba tadomun dan iltizam. Karena pembahasan ini sendiri biasanya dilakukan oleh para ulama. Jadi ulama-ulama di dalam kitab-kitabnya itu biasanya mengisyaratkan kepada yang namanya iltizamnya, kepada tadomunnya. Paham ya? Jadi misalnya gini, kalamuna lafdun mufidun, gimana Alfian bilangnya?
Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Enggak kalau kalamuna lafzun mufid. Biasanya gini, kalamuna lafzun kenapa dia ngomong lafzun mufid? Harusnya kan al-mafrud dia ngomong murakkab dulu. Karena yang mufid pasti murakkab. Maka pemahaman murakkab daripada mufid ini adalah tadumun, karena mufid gini, sesuatu yang bisa dipahami adalah sesuatu yang tersusun. Biasanya di dalam kitab-kitab ulama menggunakan yang namanya dalalah seperti ini. Maka kita harus pahami, oh ini nembaknya ke sini, ini nembaknya ke sini. Nah, itu semua dipelajari di matik dulu. Tahu ya? Jadi yang disebut tadumun itu bukan dari awal kita nentuin jusnya, tapi kita memahami jus itu sendiri dari pemahaman keseluruhan. Oke. Atau misalnya kedalalah yang namanya iltizam. Misalnya gini, ingat Padang, ingat Medan, ingat apa? Pompa atau apa gitu, Medan magnet atau ingat, misalnya ingat Padang, ingat satenya, atau ingat apa? Atau ingat Padang, ingat rendang. Oke. Jadi pemahaman kita terhadap sesuatu, padahal Padang itu sendiri adalah apa? Definisi Padang. Misalnya kita asumsikan definisi Padang adalah pulau Sumatera, pulau di Sumatera Barat, misalnya. Pulau di Sumatera Barat, oke, misalnya gitu ya, pulau di Sumatera Barat. Nah, ini adalah dalalah Padang kepada pulau di Sumatera Barat adalah dalalah bil mutabaqah. Kenapa? Karena ketika kita Padang, otak kita langsung yang namanya memahami, oh Padang adalah suatu pulau di Sumatera Barat. Atau oke, paham ya? Nah, kemudian ketika kita pahami yang namanya Padang, ketika yang namanya lafaz Padang itu diucapkan sebagai dal, kemudian kita cuma memahami yang namanya Sumatera Barat doang. Dari keseluruhan Madang itu adalah pulau di Sumatera Barat. Itu disebut dengan tadumun. Tetapi ada nggak sesuatu yang di luar daripada pulau Sumatera Barat yang mana dia punya keterkaitan? Ada, misalnya apa? Misalnya rendang kan di luar dari yang namanya pulau di Sumatera Barat. Tetapi rendang ini punya keterkaitan dengan yang namanya pulau di Sumatera Barat. Nah, ini yang disebut dengan iltizam. Nah, ini contohnya apa? Wa ala lazimihi, hinya kembali kepada makna ya. Jadi dalalatul lafzi ala tamami maudi alahu mutabaqatan mutabaqatun kadala lafzil insan ala hayawanin natik. Wa ala juz'ihi ay juz'il makna. Tadumunun kadalalatihi lafaz itu maksud. Kadalalati lafzi al hayawani faqat awin natiki wahdahu. Misalnya kita insan, kalau di sini contohnya insan ya. Masya Allah. Insan itu kan udah diwada yang mana diperuntukkan untuk yang namanya hayawan. Nah, nanti. Maka ketika kita memahami yang namanya hayawan doang, tetapi di dalam secara keseluruhannya disebut dengan tadumun. Atau kita memahami natiknya doang, nah itu disebut dengan tadumun. Tapi pemahaman itu harus muncul dari keseluruhan makna. Nggak boleh dari awal kita udah tentuin maknanya. Kalau kita tentuin dari awal maknanya itu adalah majas, yaitu itlaqul kul wa urida bihi juz. Kemudian wa ala lazimihi al khariji anhu, wa ala lazimihi ay lazimil makna, al khariji anhu ay al kharij anil makna disebut dengan iltizamun. Kadalalatihi ya, kadalalatihi kadalalati lafzul insan itu alal kitabah. Misalnya insan itu kan udah ditentukan untuk hayawanun natik. Tetapi di dalam akal kita bisa memperoleh mana lain. Misalnya apa? Yaitu bisa yang namanya nulis. Karena yang bisa nulis cuma manusia doang. Oke. Maka ini diperoleh daripada makna di luar daripada tamam maudi alahu. Jadi sempurnanya sesuatu lafaz itu diperoleh, dia di luar daripadanya, tetapi dari insan itu kita bisa peroleh makna tersebut. Itu yang disebut dengan dalalatul iltizam. Wa ala lazimihi ay lazimil makna al kharij anhu ay al kharij anil makna kadalalatihi alal kitab, kadalalati lafzil insan alal kitab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi adalah Allahumma sholli ala
Jadi besok insya Allah kita minggu besok dimantepin lagi di pembahasan dalalah ini sendiri, sama di pembahasan murokab dan mufrad. Ya, di pembahasan murokab dan mufrad. Jadi sebenarnya mantik ini sendiri dimulai dari pembahasan al-kulli wal juz'i. Itu di halaman 29. Jadi sebelumnya itu adalah pembahasan tentang muqaddimah. Kenapa? Karena yang namanya lafaz itu karena yang namanya makna nggak mungkin bisa diperoleh lewat lafaz. Oke. Maka pembahasan lafaz ini sendiri bukan pembahasan inti di dalam yang namanya ilmu mantik. Pembahasan ilmu mantik berarti pembahasan berkaitan dengan makna. Pembahasan dari yang namanya berkaitan dengan makna dimulai dengan pembahasan kulli dan juz'i. Itu baru pembahasan makna. Jadi sebelumnya itu dimaksudkan sebagai yang namanya muqaddimah. Sampai pembahasan murokab dan mufrad. Karena murokab dan mufrad adalah sifat untuk lafaz, bukan sifat untuk makna. Oke, ada yang tanya lagi sebelumnya? Aman ya? Oke.